Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Berlian Satrio Wicaksono dengan NPM 2054051001 akan membuat sebuah video yang berisi tentang distribusi Bernoulli dan distribusi binomial. Nah, distribusi Bernoulli dulu ya. Percobaan Bernoulli ini adalah percobaan yang memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, yaitu setiap eksperimen dengan eksperimen yang lain itu saling independen. Artinya, sebuah hasil tidak mempengaruhi muncul atau tidak munculnya hasil yang lain. Lalu yang kedua, setiap eksperimen ini mempunyai dua hasil yang dikategorikan menjadi sukses dan gagal. Dalam aplikasinya dikategorikan apa sih yang disebut dengan sukses dan gagal itu. Contohnya nih, lulus berarti dia masuk ke kategori sukses, dan untuk tidak lulus berarti dia masuk ke kategori gagal. Nah, yang kedua juga seperti itu, senang berarti dia ini masuk ke kategori sukses. Nah, kalau tidak senang berarti masuk ke kategori gagal. Lalu yang terakhir nih, contoh yang terakhir, barang bagus. Nah, itu masuk ke kategori sukses juga. Sedangkan yang barang rusak atau barang cacat, barang gagal, nah itu masuk ke kategori gagal. Probabilitas sukses itu dilambangkan dengan P, di mana peluangnya itu konstan atau tetap. Untuk probabilitas gagalnya itu dinyatakan dalam Q, yaitu Q sama dengan 1 min P. Nah, ini notasi distribusi Bernoulli yang dimana X berdistribusi Bernoulli 1P. 1 itu melambangkan banyak percobaan dan P itu probabilitas sukses. Nah, ini untuk rumus BMF-nya yaitu PX sama dengan P. P itu berarti seperti yang tadi, yaitu probabilitas suksesnya ya. Yang dimana X sama dengan 1, berarti dia sukses. Nah, untuk 1 min P, berarti dia ini masuk ke probabilitas gagal. Yaitu mana X sama dengan 0. Dan 0 ini untuk X lainnya. Juga ada rumus rata-rata yang dilambangkan dengan mu, mana rumusnya itu adalah mu sama dengan P, yaitu probabilitas sukses. Dan untuk variansnya dilambangkan dengan tau kuadrat, karena rumusnya juga tau kuadrat sama dengan P dikali 1 min P, yaitu probabilitas sukses dikali probabilitas gagal. Nah, ini ada contoh soal, yaitu sebuah dadu diundi. Jika diketahui munculnya angka 1 atau 4 itu dikatakan sukses. Tentukan fungsi peluang, rata-rata, dan variansinya. Nah, berarti di sini udah kita lihat ya bahwa kata kuncinya itu munculnya angka 1 atau 4 dikatakan sukses. Berarti kita cari P, ini P dalam kurung 1. Kenapa 1? Karena yang dicari emang 1 di dalam sebuah dadu itu pasti hanya ada satu, dan juga untuk 4, yaitu probabilitasnya adalah 1 juga. Nah, jangan lupa ini masing-masing diperenamkan. Pasti dia nanya, Bang, kenapa sih harus diperenamkan? Ya, karena dalam dadu itu pasti ada 6 sisi, tidak hanya ada satu sisi doang, pasti ada 6 sisi. Nah, lalu ditambahkan saja menjadi 2/6, lalu disederhanakan menjadi 1/3. Nah, ini untuk rumus BMF-nya nih, 1/3 tadi itu kan yang didapatkan hasil sebelumnya, yaitu probabilitas suksesnya, dimana X sama dengan 1, berarti kan sukses ya. Nah, 2/3 ini dapat dari mana? Didapatkan dari 1 dikurang 1/3 ini. Nah, berarti ini nih peluang gagalnya.
Mana bilang X sama dengan 0 dan 0 ini untuk X lainnya. Nah, kan ini disuruh ditanya juga nih rata-rata. Seperti yang tadi dirumuskan bahwa mu sama dengan P. Nah, P tadi itu kan probabilitas sukses didapatkan hasilnya 1/3 dan ini jawabannya. Nah, untuk variansinya yaitu tau kuadrat sama dengan P dikali 1 min P, yaitu probabilitas sukses dikali probabilitas gagal. Tinggal masukkan 1/3 dikali 2/3, didapatkan hasil 2/9. Seperti itu, gampang sekali bukan adik-adik? Nah, ini untuk distribusi binomial. Distribusi binomial ini merupakan proses Bernoulli yang dilakukan sebanyak n kali percobaan. Sebuah percobaan dikatakan percobaan binomial jika memiliki ciri berikut. Terdapat n percobaan yang berulang, berarti sama ya. Bedanya dengan Bernoulli tadi itu, Bernoulli itu hanya melakukan 1 kali percobaan, tidak bisa diulang-ulang. Ya. Nah, kalau untuk binomial ini melakukan percobaan yang berulang-ulang. Makanya dia dikatakan proses Bernoulli yang dilakukan sebanyak n kali percobaan, maksudnya lebih dari 1 kali percobaan. Setiap percobaan juga hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah Q, yang dimana Q sama dengan 1 min P. Ya seperti kayak Bernoulli tadi ya, syarat-syaratnya atau ciri-cirinya. Nah, ini ada lagi percobaan yang satu dengan yang lain adalah kejadiannya saling bebas. Nah, ini rumus dari distribusi binomial, mana sama si P X sama dengan K sama dengan kombinasi NK. Pasti ada yang nanya, Bang, kenapa sih harus kombinasi? Karena untuk mendapatkan kesuksesannya ini, saya tidak peduli mau dia sukses di awal, mau di akhir. Yang penting saya sukses itu sebanyak beberapa kali. Contohnya nih, saya ingin sukses 2 kali deh dalam 5 kali percobaan. Tapi saya nggak peduli mau kapan. Nah, makanya pakai kombinasi, berarti dia tidak beraturan. Kalau saya mau sukses di awal, boleh, nggak apa-apa. Lalu percobaan yang kedua, ketiga, keempat itu gagal semua. Ya nggak apa-apa. Yang penting di percobaan terakhir, yaitu percobaan kelima, saya sukses. Yang dimana saya mendapatkan tujuan saya, target saya, yaitu mendapatkan 2 probabilitas sukses. Begitu. Lalu dikalikan dengan peluang suksesnya ini, probabilitas sukses pangkat K dikali probabilitas gagal pangkat N min K. Ini langsung aja lah ya ke contoh soalnya, yaitu peluang seorang bayi tertular penyakit di suatu desa adalah 0,1. Jika terdapat 5 bayi, berapakah peluang 2 bayi akan tertular? Tanyakan berapa peluang 2 bayi kan, berapa probabilitasnya jika 2 bayi ini tertular. Masukkan saja ke rumus, yaitu P X sama dengan 2. 2 ini apa? 2 ini K. K yang tadi, yang rumus sebelumnya. Ini rumus K ini ya. Nah, lalu masukkan saja 5 kombinasi 2. Pasti dia nanya, Bang, 5 itu dari mana, Bang? Nah, 5 itu dari soal, yaitu jika terdapat 5 bayi, berarti keseluruhan bayi, total bayinya dari soal tersebut, yaitu 5. Dan ini adalah 5 kombinasi 2. Kenapa kombinasi 2? Karena yang dicari adalah peluang 2 bayi yang akan tertular. Nah, lalu dikali 0,1. Kenapa sih Bang kok 0,1 Bang, bukannya 0,9 Bang? Ya karena 0,1 ini adalah peluangnya seorang bayi ini sukses atau tertular penyakit di suatu desa tersebut. Nah, ini ada di soal ya 0,1. Nah,
untuk peluang gagalnya yang tidak tertular itu adalah 0,9 dipangkatkan 3. Pasti nanya, bang kenapa lagi kok itu pangkatnya 3 bang? Ya seperti rumus sebelumnya, yaitu probabilitas gagal pangkat n-k. Berarti di sini di 0,9 dipangkatkan 5 dikurang 2 yaitu 3. Lalu carilah seperti ini. Ya ngitungnya normal aja dan didapatkan hasil 0,0729. Nih ada soal lagi nih. Misal seorang siswa diberikan 10 soal dengan tipe pilihan ganda dengan 4 pilihan. Tentukan nilai probabilitas binomial siswa tersebut menjawab semua soal dengan salah. Semua soal dengan salah. Nih, saya udah mengerjakan, yaitu semua soal dijawab dengan salah, artinya X sama dengan 0, dimana berarti benar atau suksesnya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di soalnya adalah salah, menjawab semua soal dengan salah. Nah, lalu kita cari lagi nih, dapatkan peluang sukses di satu soal, yaitu 0,25. Bang, kenapa sih bang? Kok 0,25 bang? Ya, karena dalam pilihan ganda pasti ada satu yang benar di 4 pilihan nih, ada 4 pilihan nih. Nah, pilihan itu kalau dijadikan persen kan 100. Nah, kalau cuma satu ya udah 1/4 dikali 100 aja, jadinya 0,25 untuk peluang suksesnya di satu soal. Udah ketemu semua nih yang diketahui. Lalu masukkan ke rumus, yaitu P X sama dengan 0. Mana sama dengan 10 kombinasi 0. Pasti ada yang nanya, bang 10 itu dari mana bang? Nih ya, 10 itu dari nih jumlah soalnya yang diberikan, yang ada di soal nih ya, 10. Nah dikali 0,25, yaitu peluang suksesnya si orang ini, si orang dalam soal ini atau siswanya untuk menjawab satu soal. Nah dipangkatkan 0 ya. Lalu peluangnya ini, peluang gagalnya 1 dikurang 0,25 dipangkatkan 10 kurang 0. Lalu didapatkan hasil 0,0563. Nah ini dia, ini adalah sumber dari YouTube ya. Saya mengambilkan sumber ini dari YouTube untuk membuat PPT ini atau membuat video ini. Dapatkan soal-soal seperti tadi, lalu ada penjelasan. Nah didapatkannya dari ini ya, sumber-sumber dari ini. Terima kasih juga untuk channel-channel yang udah saya lampirkan ini, yang ada di PPT ini. Terima kasih sudah membuat video pembelajarannya menjadi menarik, sehingga saya mendapatkan soal-soal atau penjelasan-penjelasan mengenai distribusi Bernoulli dan distribusi binomial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.